Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 12 Desember 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat 5. Saya mohon saudara-saudari nanti membacanya lengkap. Ayat 1 sampai ayat 5 saya bacakan menjadi inti renungan kita. Ayat 3 sampai ayat 4 demikian. Yesaya 40 ayat 3 sampai 4. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit menjadi tanah rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Demikian firman Tuhan ini. Dan tema kita dari firman Tuhan ini berbunyi, jalan untuk Tuhan. Saudara-saudari, pertengahan bulan November kemarin, negara kita menjadi penyelenggara pertemuan pemimpin pemerintahan negara anggota G20 dan undangan-undangan lainnya di Bali. Dari tayangan persiapan, pemerintah kita begitu baik dipersiapkan, mulai dari penyambutan kepala pemerintahan negara peserta dan tamu-tamu. Para ahli dekorasi di Bali telah mempersiapkan, bekerja keras, menunjukkan keseriusan kebesaran bangsa kita menyelenggarakan pertemuan G20 ini. Dan kesannya mereka semua menyenangkan dengan apa yang kita suguhkan. Saudara-saudari, tidak kalah pentingnya kepala pemerintahan kerajaan sorga hendak datang dengan karya dan pelayanannya agar misi yang dibawanya mendapat tempat di hati manusia. Itulah bahan renungan kita dari nubuat Nabi Yesaya, memberitakan bagaimana besarnya penyambutan itu. Berita penyambutan itu sekaligus menjadi penghiburan bagi umat Israel yang meringkuk dalam penderitaan di tanah pembuangan. Berita itu untuk menumbuhkan semangat, pengharapan bahwa mereka tidak ditinggalkan Allah, tetapi akan dikunjungi dan Allah akan menyelamatkan mereka bukan saja dari pembuangan, tetapi dari hukuman, bahkan dari maut untuk seluruh manusia. Padang gurun dan hutan belantara yang tidak ramah, daerah yang sulit dilalui atau bukan jalan umum, justru menjadi jalan protokol yang akan dilalui oleh Sang Pembesar, yaitu Raja segala raja. Lembah, gunung, bukit tidak lagi menjadi penghalang, sehingga tidak mungkin menjadi jalan, justru menjadi jalan raya. Tetapi akan dipersiapkan semua itu, ditata, dirombak agar menjadi jalan protokol, dan raja itu dengan megahnya akan berjalan dengan segala kebesarannya. Itulah berita Advent dalam masa raya Advent ketiga yang kita dengar dari firman Tuhan, nubuat Nabi Yesaya ini. Saudara-saudari, dengan terus terang Yohanes Pembaptis mengatakan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini telah dia genapi.
Yohanes Pembaptis yang tampil dengan nyentrik. Dia membangun jalan itu dengan seruan, "Bertobatlah." Dan seruan pertobatan itu mengejutkan orang Israel, khususnya kaum Farisi, Saduki, yang sebelumnya mereka ini menjadi pengajar Taurat Musa bagi umat Israel. Kita bisa lihat di Matius pasal 3 ayat 7 dan seterusnya. Mereka merasa terjamin karena disebut keturunan atau anak Abraham. Mereka adalah pilihan Allah. Tetapi Yohanes Pembaptis menyebut mereka keturunan ular beludak, ular yang berbisa, mematikan. Mereka harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Kalau tidak, maka sang raja yang datang ini dan akan berkarya telah mengayunkan kampak untuk menebang setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Dengan pertobatan, maka kecongkakan, ketinggian hati seperti orang Farisi dipotong, diratakan menjadi hamba yang rela melayani dengan segala kerendahan hati. Demikian juga hati orang banyak yang merasa kami tidak mampu berbuat apa-apa untuk kemuliaan Tuhan. Itu akan ditimbun dengan semangat, dengan anugerah pelayanan sebagai hamba Tuhan untuk sesama. Saudara-saudari, masa Advent mengingatkan kesiapan kita menyambut Kristus datang kembali, mempersiapkan hati kita menjadi jalan raya, jalan protokol yang dilalui oleh Sang Raja ini. Dan persiapan itu sesuai dengan perayaan Natal kita siapkan dengan meriah. Saat kehadiran Raja itu ke dunia ini, yaitu lahir di Bethlehem, memulai karyanya untuk menyelamatkan orang berdosa. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, sudahkah Anda meratakan gunung kecongkakan hati dan menimbun lembah dosa untuk menjadi jalan raya bagi Sang Raja yang datang, Raja yang kekal ini? Yang kedua, penerima berita Nabi Yesaya yang kita dengar tadi adalah umat yang meringkuk dalam pembuangan dan akan menerima penghiburan, membesarkan hati mereka. Apakah ada gambaran seperti itu di hati Anda dalam menyambut kelahiran Kristus ke dunia ini? Yang ketiga, sejauh mana persiapan Anda menyambut kedatangan Kristus kembali? Mari berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, hati kami tidak luput bagaikan padang gurun yang tandus, yang tidak memungkinkan kehidupan yang sejati. Demikian juga hati kami tidak luput bagaikan hutan belantara yang tak mungkin dijalani oleh kasih dan keadilan yang rela berkorban. Namun keadaan itu harus kami robah dengan pertobatan menjadi kerelaan dan berkorban dengan merendahkan hati dalam kasih, dalam pengorbanan, dalam kebenaran untuk Tuhan dan untuk sesama. Kami siap menyambut kedatangan Kristus kembali, seperti kami siap merayakan Natal. Kiranya Roh Kudus menolong kami
melayakkan kami, supaya hati kami menjadi jalan raya yang dilalui oleh Kristus dalam karyanya. Inilah doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.